Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi pelajaran komputasi numerik aplikasi Octave Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Oke, tugas ini adalah tugas untuk memenuhi tugas akhir dalam syarat untuk mengikuti ujian akhir semester komputasi numerik. Oke, kita lanjut pada materi. Di materi kita akan belajar mengenal Octave. Di mengenal Octave kita akan belajar pengertian dasar, skrip, fungsi, dan operasi perhitungan. Selanjutnya membuat grafik. Kita akan membuat grafik sederhana dan beberapa grafik lainnya. Ketiga, pernyataan kontrol, if dan else, switch, for, and while. Selanjutnya nomor 4, operasi baris elementer. Di mana di sini kita akan belajar metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nomor 5, kita akan belajar sistem bersama linear, dua variabel dengan metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan lagi di perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Irfan Dento, NIM 20214000181, kelas E, Prodi Teknik Informatika, Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Oke, saya pasti sudah tahu tentang universitas ini, dan universitas ini adalah universitas yang paling terkenal. Oke, di sini adalah materi 1, mengenal Octave. Pengertian Octave. Nah, pengertian, kita akan baca pengertian. Nah, di sini pengertian Octave. Octave adalah satu perangkat lunak gratis dan berbasis tingkat tinggi yang bersifat open source untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Dasar Octave, kita akan belajar menjelaskan berbagai kegiatan di aplikasi Octave pada slide selanjutnya. Oke, jadi kalian harus menyimak video ini sampai selesai. Di sini ada link download. Jika kalian belum mendownload, maka download terlebih dahulu. Jika sudah mendownload, maka kalian jalankan dengan cara buka dulu aplikasi Octave-nya, kemudian ketikkan printf lalu hello world untuk menampilkan atau mencoba hasilnya seperti gambar yang sudah ditampilkan di bawah. Selanjutnya kita akan membuat script dan mengedit script. Di sini ketik edit pada komen window atau komen pada aplikasi Octave, tekan enter, lalu kalian ketikkan edit lagi dan berikan nama folder yang ingin dibuat seperti pada gambar di bawah ini, teman-teman. Oke, kita lanjut pada membuat komen. Nah, untuk membuat komen, kalian tinggal ketikkan persen pada awal baris yang ingin kalian komen. Oke, seperti gambar di bawah ya. Selanjutnya adalah membuat operasi sederhana. Coba ketikkan A sama dengan 10 dan B sama dengan 5, maka kemudian jumlah atau kurangi untuk membuat operasi sederhana seperti ini ya, seperti gambar di bawah. Oke, untuk menghapus kalian tinggal ketikkan perintah clc atau clear all pada window atau pada Octave editor. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan belajar operasi perhitungan. Operasi perhitungan biasa, vektor, dan matriks. Untuk membuatnya kalian pilih editor pada menu editor di bawah. Ada di paling pojok kanan bawah, dan selanjutnya kita akan belajar operasi biasa. Operasi biasa ada penjumlahan, pengurangan, bagian, dan perkalian. Contoh, A sama dengan 6 dan B sama dengan 3, maka akan menghasilkan hasil seperti ini dengan kalian ketikkan di editor pada pojok kanan bawah. Oke, perlu diingat ini kalian udah berhasil membuatnya ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya pengertian vektor merupakan matrik garis yang berdiri garis. Oke, selanjutnya membuat vektor. Ada banyak cara untuk membuat vektor. Termudah dengan cara mengetikkan vektor yang diampit dengan tanda siku, kurung siku. Oke, seperti gambar di bawah. Operasi pada vektor ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Oke, khusus perkalian dan pembagian, kalian jangan langsung ketikkan kali atau dibagi, harus diberikan tanda titik dulu di awal. Misalkan x dikali y, x titik kali y. Oke, x titik bintang y, x titik bagi y. Oke, misalkan seperti ini, bisa kalian coba atau screenshot dulu agar kalian bisa mengikuti pelajaran-pelajaran ini. Oke, coba kalian buat seperti ini ya, nanti di aplikasi Octave-nya. Setelah itu kalian tinggal
menjalankannya. Oke, selanjutnya pengertian matriks. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, vektor merupakan matriks dalam suatu yang artinya dalam membuat matriks cara digunakan sama seperti membuat vektor, tapi masing-masing adalah kolom dan boleh jadi lebih dari satu. Oke, buat matriks sama saja dengan membuat vektor. Operasi juga sama, ada perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan sama ya, matriks dengan vektor. Cuman bedanya kalau matriks ini mengandung apa namanya nih, baris dan kolom. Oke, sebenarnya sama saja sih untuk matriks ini. Oke, silahkan kalian pahami terlebih dahulu teman-teman. Nah, jika kalian udah paham, maka kita akan lanjut pada slide selanjutnya. Oke, nah di sini ada matriks determinan. Untuk determinan matriks tinggal kalian berikan kode determinan atau DET, lalu dalam kurung masukkan variabelnya apa, misalkan A, akan jadi seperti ini. Jika inverse maka INV, lalu masukkan variabelnya ke dalam kurung yang udah di inverse tadi, hasilnya seperti ini. Oke, di sini ada fungsi built-in matrix. Oke, bisa kalian screenshot terlebih dahulu atau bisa kalian tulis teman-teman agar kalian makin ingat dan makin paham teman-teman. Oke, nah di sini ada determinan, ukuran matriks, size, rows, determinan, main, insert, and ref, bentuk condition, dan zeros untuk berukuran M, X, dimana setiap entry-nya adalah 0, 1 untuk entry-nya adalah 1 teman-teman. Size X di sini ukuran N kali N, size untuk ukuran matriksnya berapa, rows banyak matriksnya berapa, column banyak kolom di sini teman-teman. Determinan, inverse, dan selanjutnya kita akan belajar menggambar grafik teman-teman. Di sini ada plotting 2 dimensi, hal yang berkaitan dengan plotting dan plotting 3D. Plotting permukaan menampilkan beberapa plot dalam satu figur. Nah, untuk menampilkan beberapa plot dalam satu figur ini aku belum selesai teman-teman. Oke, kita lanjut di plotting 2 dimensi. Untuk plotting 2 dimensi kita cukup menggunakan perintah plot dalam kurung XY, dengan X merupakan variabel untuk sumbu X dan Y merupakan variabel untuk sumbu Y. Oke, contoh seperti ini, X dalam kurung 5 seperti ini teman-teman. Plot operasinya akan seperti itu. Oke, di sini hal yang berkaitan dengan plotting teman-teman, ada dalam membuat grafik tentunya ada kadang ini menampilkan legenda kayak gitu teman-teman. Kita dapat mengetikkan perintah-perintah pada tabel di bawah ini di prompt teman-teman atau di window. Oke, di sini pada materi ini kita akan belajar plotting 3D teman-teman, sama saja dengan yang plotting 2 dimensi tadi, cuman bedanya kita adalah plotting 3D teman-teman. Maka pengulusan sintaksnya juga makin banyak teman-teman, kayak gini. Ada kalau tadi X dan Y, kalau sekarang ada TX dan Y teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalian cocokkan aja nanti, kalian screenshot dan kalian coba pada aplikasi Octave kalian ya. Oke, di sini kita akan belajar plotting 3D permukaan teman-teman. Nah, di sini misalkan ada ini ada apa namanya Z scene, dan kita lakukan suatu gambar 3 dimensi yang berbentuk permukaan. Oke, misalkan ya kita ingin menggambar suatu permukaan yang terbentuk oleh fungsi gambar di atas dengan min 8 lebih dari X dan Y lebih dari sama dengan 8. Kita dapat merumuskan perintah sebagai berikut teman-teman dengan fungsi solve. Nah, fungsi solve ini fungsi solve tadi itu sebagai warna teman-teman. Nah, jika kita menggunakan mesh maka warnanya akan sedikit pudar teman-teman kayak gini. Kalau tadi menggunakan solve, kalau sekarang adalah mesh. Untuk yang gambar di sini salah ya teman-teman, di bagian komen windownya seharusnya itu mesh, tapi sama saja sih teman-teman, tinggal kalian ubah. Oke, selanjutnya kita akan belajar if, nyalakan kontrol, if, else, switch, for, dan while teman-teman. Oke, nah di if else sama seperti aplikasi pemrograman pada umumnya, Octave juga memiliki if dan else teman-teman, dimana jika suatu kondisi terpenuhi maka akan langsung dijalankan, sedangkan jika tidak maka akan memeriksa kondisi lain atau langsung dieksekusi teman-teman. Oke, contohnya seperti ini. Masukkan bilangan terbesar teman-teman, mencari bilangan terbesar, sintaksnya akan seperti itu teman-teman. Nah,
Selanjutnya switch digunakan pada saat kita menemukan kondisi di mana membutuhkan banyak else if. Untuk lebih jelasnya kita langsung contoh soal. Tentukan hari dengan kode 1 sampai 8 teman-teman. Oke, kayak gini ya. Kode 1 sampai 8 kayak gini teman-teman. Selanjutnya for. Kalau tadi for digunakan apabila batas awal dan batas akhir sudah ditentukan. Misalkan menampilkan bilangan dari 1 sampai n, maka sintaks yang kita atau kode yang kita gunakan pada oktav seperti ini teman-teman. Maka hasilnya akan seperti itu. Nah, selanjutnya while digunakan apabila batas akhir belum ditentukan, batas awal sudah ditentukan. Seperti ini teman-teman. Dan hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya sama saja dengan for tadi, cuman bedanya kalau while ini batas akhirnya belum ditentukan sehingga ditambahkan bilangan sama dengan bilangan plus 1 teman-teman, agar tidak terjadi pengulangan secara beruntun. Oke, selanjutnya operasi baris elementer. Di sini kita akan belajar menggunakan metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan teman-teman. Oke, di sini ada metode eliminasi Gauss. Contoh diketahui di sini ada x, y plus 2z dan bisa kalian bisa sendiri teman-teman. Kalau dibaca ini makin banyak teman-teman ya. Misalkan ada seperti ini nih, soal seperti ini, lalu kalian ikuti aja cara-caranya, lalu ke kanan ini sesuai dengan arah panah. Oke, maka hasilnya kan itu teman-teman. Selanjutnya metode eliminasi Gauss-Jordan teman-teman, kayak gini ya hasilnya. Metode eliminasi Gauss mengubah reduksi ke dalam bentuk S dalam baris. Dari soal dihasilkan himpunan penyelesaian X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1 teman-teman. Sama dengan yang sama dengan eliminasi Gauss yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan belajar menggunakan oktavnya. Kalau di oktav metode eliminasi Gauss-Jordan menggunakan oktavnya kayak gini teman-teman. Misalkan kayak tadi kan ada soal nih, nah, lalu kita masukkan seperti ini, kode seperti ini atau coding lah seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Dan X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1. Oke, sama ya teman-teman, seperti hasil yang udah kita buat tadi teman-teman. Oke, nah di sini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran teman-teman. Oke, nah kita akan belajar metode substitusi nih. Misalkan contoh soal begini nih, substitusi artinya menggantikan teman-teman. Nah misalkan seperti ini ada 3x 2y kayak gini. Misalkan x dipilih jadi persamaan 2, maka akan seperti ini teman-teman, 2x plus 4y nih. Nah jadi kita pindah nih 10, kita pindah nih min 4 nya ke belakang jadi min, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang pertama teman-teman, maka akan dihasilkan seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita akan belajar metode eliminasi. Oke, eliminasi ini bisa kalian baca ya. Jika koefisien sama, maka lakukan operasi pengurangan atau tanda yang sama. Lakukan jika masih sama, lakukan penjumlahan. Jika koefisiennya berbeda, tinggal cara mengalihkan bersamaan dengan konstanta teman-teman. Nah selanjutnya kita akan belajar contoh soalnya kayak gini teman-teman. 3x min 2y, 2x plus 4y sama dengan 10. Sehingga perlu dikalikan 2 agar untuk menghilangkan y nya teman-teman, dikalikan 2 yang atas dan 2 mengumpulkan 1, maka diperoleh 8x plus 0 sama dengan 24, x sama dengan 3. Lalu kalian substitusikan dalam variabelnya tadi teman-teman. Oke, di sini kita metode campuran ya. Metode campuran di sini sama saja, kita menggabungkan antara eliminasi dan substitusi teman-teman. Oke, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian 2, 3, 4 dari soal yang di sini teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video dari aku. Apabila tutorial terlalu cepat, komen ya teman-teman.
Terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kontak email aku dan kontak WA aku, atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.